teman-teman. Sore ini saya mau sharing firman Tuhan yang saya dapat di 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 12. Bunyinya, mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Ya, sampai tanda seru berarti peringatan keras ya, pakai tanda seru gitu. Tuhan tidak suka dengan berhala-berhala. Kalau zaman dulu berhala-berhalanya itu patung ya teman-teman. Kita bisa tahu, langsung bisa lihat, oh patung itu berhala gitu. Tapi sekarang berhalanya itu tidak bentuk patung teman-teman, tapi sesuatu yang membuat kita tuh bertekuk lutut, sujud dan menyembah gitu. Kita lihat di Lukas pasal 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, di sini jelas sekali dikatakan pilihannya hanya ada dua, yaitu Allah atau Mamon. Ya, cinta akan uang. Ya, Mamon itu cinta akan uang. Tidak hanya cinta akan uang, juga cinta dalam hal keduniawian ya teman-teman. Karena tidak bisa sesuatu yang sifatnya spirit dipersatukan dengan sifatnya kedagingan, itu tidak bisa teman-teman, tidak bisa nyambung ya. Daging itu berlawanan dengan roh, keinginan daging berlawanan dengan roh. Kalau keinginan daging itu yaitu sebenarnya akarnya dari siapa teman-teman? Yaitu dari Mamon itu, cinta akan uang ya, cinta akan dunia ini gitu. Jadi hanya ada dua pilihan, pilih Allah atau Mamon ya. Dan contoh di Alkitab itu yang cinta akan uang itu ada teman-teman ya, seperti Ananias dan Safira, Yudas Iskariot, terus Gehazi, Bileam. Nanti teman-teman bisa baca di Alkitab kisahnya mereka seperti apa ya, yang tidak kuat dalam hal keuangan ya, dalam hal harta itu mereka sangat gitu. Saya tuh sangat luar biasa dengan Elisa loh teman-teman. Dia dikasih persembahan dengan Naaman ya. Mari kita lihat apa persembahan yang akan diberikan Naaman kepada Elisa. Kita baca di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Jadi ceritanya Naaman mendengarkan sakit kusta. Dia dikasih tahu sama hambanya yang orang Israel itu, bilang, oh ada hamba, ada hamba Tuhan, ada nabi yang luar biasa namanya Elisa. Tuh dia bisa dia bisa mendoakan, mintakan pada Tuhannya sehingga kamu sembuh gitu. Nah, terus akhirnya si Naaman ini cerita sama raja, dan raja bilang begini, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan ya, sebagai persembahan itu pasti untuk Elisa ya, 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian.
Nah, lalu Elisa menyuruh melalui bujangnya menyuruh Naaman supaya berendam mandi 7 kali di Sungai Yordan. Nah, waktu itu Naaman bilang, aku kira akan keluar abdi Allah, hamba Tuhan Nabi Allah, terus saya digini-gini-ginikan terus sembuh gitu. Nah, terus tapi malah disuruh mandi di Sungai Yordan. Bukankah sungai di Parpar Damsik itu lebih bagus gitu? Dia kecewa si Naaman itu. Lalu anak buahnya bilang, Tuan, kalau Tuan dikasih tahu yang lebih berat, bukankah Tuan akan kerjakan? Apalagi ini gampang, mudah, cuman mandi, berendam 7 kali, sudah, kan sangat mudah. Akhirnya diturutin, didengar perkataan itu hambanya Naaman. Terus dia mandi sebanyak 7 kali berendam di Sungai Yordan. Akhirnya katakan Alkitab tuh sembuh. Kulitnya halus seperti semula seperti bayi halus gitu. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Naaman? Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, Elisa Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pesalin pakaian. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Wah, luar biasa. Hatinya Elisa itu tidak terikat dengan mamon mungkin kalau yang mudah-mudahan di sini banyak hamba Tuhan yang tidak terikat sama mamon teman-teman. Kalau dikasih berkat, oh haleluya, puji Tuhan gitu. Dan banyak sekali lah, tapi saya tidak usah rasanya tuh kok seneng gitu loh, berkat Tuhan, seneng langsung, wah ini kan berkat Tuhan, tidak apa-apa. Tapi ini luar biasa Elisa, ditolak loh, luar biasa. Ini benar-benar hamba Tuhan yang benar tuh seperti ini teman-teman hamba Tuhan yang tidak terikat sama mamon tuh luar biasa, hebat seperti ini teman-teman. Makanya kuasanya Tuhan tuh bekerja sungguh luar biasa Anak dari siapa itu? Itu waktu meninggal ditaruh di atas loteng, lalu Elisa datang, dia rebah di atas anaknya itu langsung bersin-bersin 7 kali dan hidup. Luar biasa kapak nabi-nabi waktu motong membuat rumah jatuh. Tuanku, itu pinjaman. Di mana jatuhnya? Di situ. Motong kayu, dilempar. Luar biasa, teman-teman. Apa yang terjadi? Mata kapak itu kan dari besi, dari baja, dari logam. Itu bisa mengapung. Bisa mengapung, teman-teman. Luar biasa Tuhan, luar biasa. Bisa mengapung. Mustahil, hal yang sangat mustahil itu terjadi. Tuhan nyatakan. Terus apalagi teman-teman, luar biasa. Dia mendapatkan 2 bagian daripada roh Elia. Dia lewat Sungai Yordan. Di manakah Allah Tuanku, Elia? Gitu. Langsung terbelah Sungai Yordan. Banyak sekali orang Aram mau menghadang Israel. Raja Aram sudah ngomong begini, kamu nanti di sini kamu kepung di sini. Elisa langsung bilang sama Raja Israel, jangan lewat situ, karena nanti
pasukan orang Aram akan di situ. Lah, lalu rajanya Aram marah. Siapa dari kita yang memihak Israel gitu? Kok ketahuan terus strategi kita gitu? Bukan begitu tuanku raja, tapi ada nabi Elisa gitu. Dia yang tahu, mendengar, dia mengatakan apa yang tuanku katakan di tempat tidur. Luar biasa. Terus akhirnya ditangkap. Waktu itu Elisa di Dotan ditangkap. Waktu dikepung, wah bujangnya ketakutan. Waktu itu Elisa bangun tidur, tapi Elisa tenang. Bujangnya ketakutan. Tuanku, kita dikepung. Jangan takut, yang menyertai kita tuh lebih besar gitu. Dia berdoa, ya Tuhan, bukakanlah kiranya mata orang ini sehingga dia bisa melihat gitu. Dia melihat langsung dari sampai gunung itu banyak pasukan berkuda, pasukannya Tuhan itu yang banyak menyertai Elisa. Ya, lalu apa yang terjadi? Elisa berkata, Tuhan butakanlah orang-orang ini. Lalu dibutakan dan dituntun sama Elisa sampai ke di Samaria waktu itu. Ya, Bapak, apakah harus kubunuh? Rajanya Israel bilang gitu. Apakah engkau akan membunuh gitu? Sajikanlah makanan gitu. Akhirnya dibuat suatu perjamuan yang besar, ya. Sehingga mulai sejak itu orang Aram, gerombolan orang Aram tidak berani masuk lagi ke Israel. Luar biasa. Ketika hamba Tuhan hatinya benar-benar murni untuk melayani Tuhan, dia bukan hamba mamon, dia bukan hamba uang, ya, dia benar-benar melayani bukan karena uang, maka kuasa Tuhan itu bekerja, teman-teman, ya, seperti yang dialami oleh Elisa ini, ya, luar biasa. Tinggal kita mau memilih mana, teman-teman, menjadi hamba Tuhan seperti Elisa yang hatinya benar-benar murni melayani Tuhan, tidak terikat oleh mamon, atau menjadi seperti Gehazi, ya. Gehazi ini juga ibaratnya bujang yang melayani nabi, ya. Dia pengikut hambanya nabi. Ceritanya kalau pendeta, mungkin pendeta muda, mungkin seperti itu, ya. Mungkin bayangan saya seperti itu gitu. Seperti Elisa dulu melayani Elia, ya, Nabi Elia. Elisa tuh hambanya Elia. Kemudian karena dia hatinya sungguh-sungguh murni kejar Tuhan sungguh-sungguh, maka dia mendapatkan 2 bagian daripada rohnya Elia. Sedangkan Gehazi tidak sungguh-sungguh kejar, tidak sungguh-sungguh inginkan untuk mengenal siapa Tuhan yang disembah oleh tuannya Elisa. Dia malah mencari mamon, mencari harta dunia, teman-teman. Ya, kita baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 23. Ya, ayat 21. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat." Terus Gehazi berkata begini, "Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi." Padahal itu bohong, ya. Tidak ada berita seperti ini, tidak ada kejadian seperti ini. "Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Padahal ini yang kepingin tuh Gehazi. Tidak ada 2 orang muda dari pegunungan Efraim, itu tidak ada gitu.
Naaman berkata, silahkan, ambillah 2 talenta, minta 1 dikasih 2. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Ya, nah ini baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, yaitu Elisa. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun. Luar biasa loh teman-teman. 2 talenta itu bisa dapat kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. 2 talenta. Elisa sampai bisa berkata, bisa beli macam-macam. Apalagi yang mau dipersembahkan sama Elisa itu 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 pesalin. Ya, apa enggak kaya raya itu Elisa. Tapi itu ditolak sama Elisa loh teman-teman. Kenapa? Karena hati pengejaran Elisa tuh adalah yang lebih penting daripada itu teman-teman. Yaitu apa? Kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Itu yang lebih dikejar oleh Elisa. Dia tidak butuh seperti itu. Ya, hatinya tidak tamak, tidak cinta akan uang seperti Gehazi. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Wow, mengerikan ya teman-teman. Ya, dapat kutuknya Naaman. Ya, dapat 2 talenta, tapi juga plus bonus dapat kutuknya Naaman, yaitu dapat sakit kustanya Naaman. Berikut sampai anak keturunannya. Jadi jangan sampai teman-teman kita salah dalam pengejaran. Kita harus koreksi, kita sama-sama koreksi teman-teman. Apakah hati kita ini terikat dengan mamon, ya? Jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan. Jangan sampai ternyata kita ditolak sama Tuhan. Ya, jangan sampai teman-teman. Kalau hati kita murni untuk Tuhan, kita tidak terikat dengan mamon, saya percaya kuasa Tuhan akan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita teman-teman. Ya, sehingga kita tidak dibuat pongpongan iblis, kita tidak dibuat ketawaan iblis gitu. Kita bisa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita teman-teman. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita berdoa teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kebenaran firman-Mu ini bisa menjadi berkat buat kami semuanya mendengarnya Tuhan. Biarlah kami boleh disadarkan Tuhan, boleh dibukakan Tuhan, supaya kami tidak menjadi hamba uang Tuhan, supaya kami tidak menyembah pada mamon, tapi hati kami Tuhan benar-benar murni Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, bukan menjadi hamba uang, tapi menjadi hamba kebenaran. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menuntun kami, jangan sampai kami salah Tuhan. Kiranya Engkau yang menegur kami, menyadarkan kami Tuhan, apabila ada suatu dosa di dalam hidup kami semuanya Tuhan, Engkau yang menyadarkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.